salam semangat untuk semua. Selamat datang seluruh mahasiswa baru di PKKMB Stikes Adityo 2020 dengan tema memupuk semangat belajar di era tatanan baru menuju generasi unggul. Baik, perkenalkan saya Kurnia Sari Pratiwi SCMA. Kebetulan saya backgroundnya psikologi dan saya di sini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada seluruh mahasiswa Stikes Adityo dalam program bimbingan konseling. Ya, teman-teman, berikut tadi adalah sedikit perkenalan dari saya. Tapi agar kita lebih dekat, silakan nanti teman-teman boleh memanggil saya Bu Kiki, ya, karena di Stikes Adityo biasanya teman-teman memanggil saya Bu Kiki. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang motivasi belajar sebagai mahasiswa mandiri di era tatanan baru. Seperti semua teman-teman ketahui, kita berada di masa pandemi, ya. Jadi perkuliahan yang sekarang ini sangat spesial. Mahasiswa yang sekarang ini sangat spesial. Kenapa? Karena sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya PKKMB kita lakukan secara luring, yang langsung ketemu di kampus. Tapi hari ini kita lakukan secara online, di mana teman-temannya belum pernah ada yang kenal, sama dosennya belum ada yang kenal dan lain sebagainya. Oke, kita masuk. Ya, pertama sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Selamat datang para pemenang. Selamat datang. Ya, kita lihat di sini. Believe it or not, you are champion. Betul sekali. Masing-masing dari kita adalah pemenang. Yakin bahwa seluruh manusia yang ada di bumi ini adalah pemenang. Kita lihat ini. Ini ya, kita lihat dari life science ya. Rata-rata pria menghasilkan kira-kira 525 miliar sel sperma seumur hidupnya. Kemudian dalam sebulan biasanya akan dikeluarkan 1 miliar. Kemudian satu kali ejakulasi biasanya laki-laki dewasa akan mengeluarkan 40 juta sampai dengan 1,3 miliar sel sperma. Bayangkan, dari jutaan bahkan miliaran sperma, ya, hanya satu yang bisa membuahi sel telur, hanya satu yang bisa membuahi ovum, dan itu adalah Anda semua, dan itu adalah teman-teman semua, ya. Paham ya sampai sini ya, bahwa kita terlahir di dunia ini, kita sudah terlahir sebagai pemenang. Kenapa? Karena kita sudah mengalahkan ribuan, jutaan, bahkan miliaran sperma, ya. Jadi kita semua adalah pemenang. Dari sini kita harusnya semakin semangat. Oke, itu tadi adalah saya menyadarkan ke teman-teman semua bahwa saya adalah pemenang dan saya siap untuk menang, ya. Kita lihat di sini. Sekarang saya ingin teman-teman semua merenungkan. Coba sekarang renungkan. Boleh teman-teman untuk saat ini menutup mata. Silahkan menutup mata, boleh, ya. Oke, di sini ada gambar. Tuhan, aku ingin sekolah lagi. Bayangkan, di luar sana, remaja di luar sana, remaja di Indonesia itu hanya ada 35% yang berkesempatan untuk kuliah. Ya, di luar sana berapa banyak calon mahasiswa atau lulusan-lulusan SMA yang begitu mendambakan bisa kuliah. Ada banyak keterbatasan yang akhirnya mereka tidak bisa kuliah. Ya, mungkin keterbatasan dana, mungkin keterbatasan kesehatan, atau keterbatasan keadaan. Mungkin seseorang begitu mendambakan kuliah tapi tidak punya dana, atau mungkin seseorang punya dana banyak tapi punya orang tua yang sakit. Akhirnya dia harus memilih untuk merawat orang tuanya dan tidak bisa kuliah. Ada orang pinter, dia ingin kuliah, semangatnya tinggi, tapi dia tidak mampu secara ekonomi. Ya, dia harus menjadi tulang punggung keluarganya. Ya, akhirnya pupuslah impiannya, pupuslah harapannya untuk kuliah. Paham ya teman-teman di sini? Betapa kalian berada di sini itu adalah sebuah anugerah. Betapa kalian di sini adalah sebuah pemenang. Betapa kalian di sini adalah impian banyak orang di luar sana, maka bersyukurlah. Ya, oke, lihat ini. Tuhan, aku ingin sekolah lagi. Tuhan, aku ingin kuliah. Nah, sekarang semua teman-teman berada di sini, kita ikut
PKKMB artinya kalian sekolah, artinya kalian kuliah, kalian siap untuk bertarung, kalian siap untuk membuktikan bahwa oke, Tuhan sudah memilih saya, diberi kesempatan untuk kuliah, saya akan buktikan. Begitu ya teman-teman semua ya. Oke, next. Ini tadi sudah saya bahas dari data ya, seluruh remaja Indonesia, remaja yang lulus dari SMA itu hanya 35% mereka yang berkesempatan untuk kuliah. Ya, jadi bersyukurlah, semangatlah. Oke, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, yuk kita lihat surat ini dari Najwa khusus untuk kalian. Surat untuk mahasiswa baru. Teruntuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020, angkatan yang berbeda, angkatan yang teristimewa. Memang tak mudah. Sebuah tantangan. Kalian menjadi maba pertama di era pandemi. Angkatan perdana yang akan mengarungi pengalaman menjadi mahasiswa di era baru serba tidak pasti ini sejak awal. Apa yang terpenting adalah kemampuan beradaptasi adik-adik. Apapun jurusan teman-teman, apapun bidang teman-teman, apapun mimpi teman-teman, rasanya akan mengalami perubahan dengan cepat, terpengaruh oleh progres teknologi ditambah tuntutan pandemi. Survival of the fittest, kata Charles Darwin. Fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survive itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tapi yang paling adaptif. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang, kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan. Kuliah itu seperti membeli situasi. Situasi yang mendorong kalian belajar, mendorong kalian berjejaring, mendorong kalian berdiskusi, mendorong kalian bergerak. Sia-sia bila situasi hanya menjadi dekorasi, bukan penunjang tradisi untuk mengisi dengan aksi. Situasi itu akan meminta kalian membaca buku-buku dan jurnal tertentu. Itu kewajiban yang seharusnya tak menjadi beban. Justru jadikan sebagai desakan yang membangun rutinitas membaca. Cari bacaan sendiri sebanyak-banyaknya, novel, blog, newsletter, atau ikut acara-acara seminar dan forum yang bisa memperkaya wawasan. Tanpa membaca dan belajar, kita akan menjadi orang kelas teri, perundung dan pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Adik-adik belajar jangan disempitkan semata perkuliahan. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Cari kawan sebanyak-banyaknya. Jangan hanya bergaul dengan teman lama, semisal satu SMA atau satu asal. Justru di semester awal, masing-masing dari kalian sedang mencari teman. Mereka lebih membuka diri, saatnya berkenalan dan membangun kawanan. Adik-adik di tengah perjalanan nanti, mungkin kamu akan melakukan kebodohan. Kamu akan gelisah, menimbang ulang keputusan-keputusan yang sudah diambil. Perkawananmu, apa yang kamu pelajari selama kuliah, duniamu, masa depanmu. Percayalah, tidak apa-apa. Mempertanyakan semuanya adalah biasa. Apalagi untuk seorang maba, yang pada esensinya adalah manusia yang bertanya-tanya. Ingat, 2030-2031, 10 tahun dari sekarang, tiap-tiap kalian akan menduduki posisi-posisi yang berkontribusi penting di negeri ini. Setiap angkatan baru menjanjikan bakal pemimpin baru. Tak perlu tergesa adik-adik, lahaplah terhadap ilmu. Kami akan sabar untuk menunggu. Salam hangat dari Najwa. Ya oke teman-teman, setelah kita melihat video tadi, kita tahu bahwa mahasiswa baru tahun ini adalah mahasiswa pertama di era pandemi. Ya, tahu kan yang terpenting adalah adaptasi. Hanya orang-orang yang mampu beradaptasi yang akan menang. Hanya orang-orang yang mampu beradaptasi yang akan sukses. Kalian semua ada di sini.
saya yakin 1, 2, 3, 5 di antara teman-teman pasti ada yang merasa, iya, saya kuliah di sini, saya mengambil prodi ini karena mama saya, karena ibu saya, karena ayah saya, karena orang tua saya, atau tante saya, atau siapa yang menginginkan, bukan dari diri sendiri, ya. Kemudian, kalian mungkin juga ada yang berkata bahwa dengan kuliah saya akan mendapatkan banyak uang. Biasanya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pekerjaan. Harapannya setelah kalian kuliah lulus, kalian akan gampang mendapatkan pekerjaan, kemudian mencari banyak uang. Yang berikutnya adalah cari jodoh. Kayak aku. Pasti ada ya di antara kalian ya bahwa nanti ketika saya kuliah saya sekalian cari jodoh ya. Saya ada itu ya. Jadi teman-teman mahasiswa ya, ada yang aku bagus ya. Ya memang betul ya. Memang tidak dipungkiri bahwa menikah adalah tugas perkembangan ya kalau di dalam psikologi, dan betul saya tidak menyalahkan ketika mahasiswa berpikir bahwa saya kuliah sekalian mau cari jodoh, itu betul, setuju ya, karena kenapa? Biasanya ketika di kuliah selain kita menimba ilmu, itu adalah masa-masa di mana kita memang belajar untuk membangun hubungan personal, interpersonal, nggak masalah ya. Nanti harapannya setelah mapan, setelah lulus bekerja, kemudian menikah sudah punya calon. Dibanding kalian sudah sukses, biasanya mencari jodoh agak susah, apalagi para perempuan. Ya, oke. Kemudian, apakah ada yang berpikir bahwa kuliah hanya untuk mengisi waktu tidur? Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak ada teman-teman di sini yang hanya kuliah hanya karena daripada nganggur, gitu ya. Nah, yang terpenting adalah teman-teman boleh kalau misalkan salah satu dari kalian, ya Bu, saya kuliah karena ini. Saya ingin membahagiakan orang tua, itu betul, nggak ada yang salah ya, betul sekali, karena kita nawaitunya niatnya ingin membahagiakan orang tua, ini justru sebuah tiket menurut saya ya. Kalau kita niatnya sudah bagus, kita ingin membahagiakan orang tua, otomatis nanti orang tua akan mendoakan kita, kemungkinan kesuksesan ada di tangan kita. Berikutnya, nah ini teman-teman perlu diketahui bahwa kuliah adalah investasi masa depan. Faktanya 40 juta pengangguran ada di Indonesia, termasuk orang-orang yang lulus kuliah ya. Secara umum keluhannya adalah lulusan perguruan tinggi itu terlalu teoritis, kemudian mereka memiliki kemampuan komunikasi yang kurang baik. Nah, tenang teman-teman, kalian berada di tempat yang tepat, kalian berada di Stikes Akdip ya, di mana di sini rata-rata kita justru 60% praktik, teorinya hanya sedikit ya. Jadi pastikan bahwa di Stikes Akdip ini kita nggak hanya teoritis, kita nggak hanya memahami teori, tapi kita juga akan menguasai praktik ya. Apalagi kita institusi kesehatan ya, di mana skill keterampilan praktik itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Oke, yang berikutnya adalah kemampuan komunikasi kurang baik. Ini adalah keluhan lulusan-lulusan di luar sana, jebolan-jebolan perguruan tinggi, mereka pinter tapi kurang komunikatif, kurang memiliki komunikasi yang bagus. Tenang, kita berada di Stikes Akdip di tempat yang tepat. Di seluruh prodi kita membekali kemampuan komunikasi yang bagus. Di semua prodi kita ada mata kuliah komunikasi, di mana kalian akan diasah bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Oke, kita ulang lagi ya. Ini tadi yang dibahas Najwa Shihab ya di dalam videonya. Oke, tadi untuk menjadi mahasiswa sukses, yang terpenting adalah adaptasi. Ya, betul sekali. Adaptasi adalah kunci utama. Coba kita lihat slide ini. Teman-teman bisa melihat ini apa? Bunglonnya? Ya. Kenapa dia bisa survive? Kenapa dia bisa menang? Kenapa dia bisa tetap bertahan? Kenapa? Karena dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau kita lihat yang namanya bunglon, lingkungannya hijau dia ikut hijau, lingkungannya kuning dia ikut kuning, lingkungannya seperti apa dia akan mengikuti. Tapi bukan berarti dia harus menjadi sama dengan lingkungannya. Ya, oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemampuan adaptasi ini luas sekali, teman-teman, ya. Contoh kemampuan adaptasi. Kalau dulu mahasiswa, kalau sekarang mahasiswa,
mahasiswa kita sistemnya kegiatan belajar mengajar biasanya kita hanya menerima. Sebagian besar guru yang aktif. Sekarang dibalik, kalau yang namanya mahasiswa, aktifnya adalah ada pada mahasiswa. Biasanya dosen hanya mendampingi, hanya memberikan petunjuk. Kalau kalian tidak aktif, tidak akan berhasil. Kemudian membaca, ya, kita juga harus adaptasi. Sekarang apa-apa jurnal semuanya serba online. Kita juga harus pintar, ya, kita sudah harus pintar. Membaca nggak harus dalam bentuk buku teks. Sekarang ada banyak Google Books dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini banyak yang saya bahas tadi ya, siswa versus mahasiswa. Ingat, kalian sekarang adalah mahanya siswa. Itu sudah pol mentok paling ujung, ya. Artinya harusnya kalian sudah mumpuni dibanding siswa-siswa yang lain. Oke, kalau kita lihat sekilas ini ya, ini adalah kebiasaan pada saat SMA mungkin ya. Ya, ada yang membuli mungkin dan lain sebagainya ya. Ada yang usil, teman-teman di kelas dulu banyak yang usil misalnya. Kemudian ada yang aktif banget, hobi nyatet ya, kita bisa pinjam catatan ke dia gitu ya dulu kalau zaman SMA. Nah sekarang beda, ketika kuliah dunianya berbeda, lingkungannya sekarang akan berbeda. Mungkin kita akan melihat, aduh teman-teman saya kuliah kok malah asik pacaran ya. Nah, kemudian ada teman-teman saya kuliah kok cuma nitip absen ya. Nah, ada mungkin yang sangat kutu buku sampai dia nggak berorganisasi, sampai dia nggak sempat berteman. Nah, itu lingkungan yang mungkin akan kalian temui. Tapi ingat, harus bisa beradaptasi. Adaptasi di sini maksudnya bukan berarti menjadi seperti mereka, tidak ya. Adaptasi itu kita harus punya prinsip. Oke, misalkan saya punya target, saya harus lulus di Akbidyo dengan cum laude. Ya, apa yang harus dilakukan? Jelas ya, kita harus kuliah rajin, kemudian kita harus tadi pesannya Najwa, tidak cukup kalau kita kuliah saja. Ya, kita harus berorganisasi dan lain sebagainya. Ya, oke. Ini adalah winning characters, ya, karakter pemimpin. Jelas, nomor pertama adalah komunikatif. Berkali-kali diingatkan bahwa komunikasi adalah hal yang paling utama. Ya, banyak data menyebutkan bahwa bukan orang-orang pintar yang sukses. Ternyata orang-orang komunikatif malah jauh lebih menang, lebih beruntung, lebih banyak suksesnya dibanding orang-orang dengan IQ tinggi. Ya. Tapi tenang ya, di Akbidyo kita ada mata kuliah komunikasi dan mahasiswa dari lulusan Akbidyo kita akan bekali komunikasi yang bagus ya. Kemudian proaktif, jelas kita lebih dari sekedar aktif, proaktif, kita harus inisiatif dan lain sebagainya. Kemudian kooperatif, wajib hukumannya teman-teman. Kalau yang namanya kuliah kita nggak kooperatif nggak jadi. Misalkan kita pintar sekali, tapi kita idealis, padahal yang namanya di bangku kuliah, nanti kita akan dihadapkan pada tugas-tugas kelompok, ya, dimana kita mau nggak mau harus bekerja sama. Kalau kita nggak bisa kooperatif, kita nggak bisa bekerja sama, yang ada kita tertinggal, sepintar apapun kita. Di dalam organisasi itu kita nanti akan diajari kooperatif. Kita akan terbiasa diasah untuk bekerja sama, ya. Gigih jelas. Orang-orang yang tidak gigih, mau sepintar apapun dia, sekaya apapun dia, secantik apapun dia, kalau dia nggak gigih ini juga nggak akan sukses. Cerdas itu jelas, ya. Cerdas di sini beda sama pintar. Cerdas, ya. Oke, kemudian etis. Kenapa etis penting? Apalagi kita orang ketimuran, ya. Kita harus menjunjung tinggi norma, ya. Bukan hanya pintar, komunikatif, proaktif, kooperatif, gigih, cerdas. Bayangkan kalau kita nggak etis, ya pasti tidak akan diterima. Ya, apalagi kebetulan kampus kita ada di Jogja, di mana semua orang tahu, wong Jogja ki alus gitu ya. Ya, jadi etika di sini sangat dijunjung tinggi. Jadi teman-teman yang ada di sini belajarlah, ya, belajarlah dan selalu junjung tinggi etika, ya. Oke. Itu adalah winning karakteristik. Lihatlah gambar ini. Nah, kita harus seimbangkan. Di satu sisi kita ingin mengejar mimpi, tapi kita juga ingin senang-senang. Kita harus seimbangkan.
Kalau teman-teman kadang-kadang main itu nggak dosa, nggak masalah selama masih bisa bagi waktu, ya. Jadi harus imbang. Kapan saya bisa, yang penting kapan saya bisa main tapi tugas-tugas saya tidak terabaikan, ya. Kapan saya bisa kuliah dengan lancar tapi hubungan pertemanan tetap oke, misalkan begitu. Ingat ya, seimbang. Justru orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang seimbang. Oh ya, hasil penelitian membuktikan teman-teman, ternyata orang-orang yang sukses di dunia kerja itu bukan hanya yang IQ-nya tinggi, yang IPK-nya tinggi. Hasil penelitian membuktikan justru orang-orang sukses adalah orang-orang pintar dan berorganisasi. Makanya di sini saya tekankan berorganisasilah. Kenapa? Di organisasi itu kita dididik, kita akan tahu banyak hal. Pengetahuan kita akan terasah, keterampilan kita akan diasah. Biasanya orang-orang yang berorganisasi akan lebih tangguh ketika dia nanti masuk ke dunia kerja, ya. Oke. Nah, masalahnya adalah kalau mahasiswa musuhnya apa? Semua tahu ya, kalau mahasiswa itu musuhnya ini. Cirinya apa? Orang yang malas. Satu, selalu punya alasan untuk menunda. Tugasnya masih minggu depan, tak kerjain nanti aja, misalkan gitu ya. Kemudian mendahulukan hal yang kurang penting. Besok minggu presentasinya kan masih Selasa, saya kerjakan besoknya lagi. Nah, akhirnya di saat yang genting, di saat yang waktunya mepet baru bingung. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang malas. Orang-orang yang seperti itu nggak akan pernah sukses. Jadi tinggalkan, lawan. Karena malas itu ada di diri kita ya. Yang bisa kita lakukan adalah lawan, ya. Iya. Kemudian ini, sebagai mahasiswa wajib hukumnya untuk memiliki sasaran. Sasaran, goal yang ingin kita capai. Jadi kita nanti kuliah 3-4 tahun, tujuannya apa? Sasarannya apa harus jelas. Tapi sasarannya harus realistis, terukur, spesifik, dan fleksibel. Wajib itu. Kalian mahasiswa baru-baru semester awal sekali, belum dapat mata kuliah, kalian sudah harus punya target IP. Sudah harus punya target IPK. Saya kuliah di Akbidyo, saya pengen lulus dengan cum laude. Saya ingin lulus dengan IPK 3,7, itu sudah harus ditanam sejak awal. Jadi kalian nanti punya role yang jelas. Kalian punya sesuatu yang harus dicapai. Itu tulis dimanapun, di tempat-tempat yang mungkin setiap saat, setiap waktu kalian lihat. Boleh tulis di kamar, di dinding, di kaca. Para perempuan nih ya, yang sepertinya ngaca adalah hal utama. Ya, tulis di kaca IP 3,7 cum laude misalkan itu. Kemudian di handphone, di wallpaper cum laude 3,7. Jadi dimanapun selalu diingatkan. Ya, jadi kita punya target. Saya 3 tahun ke depan kuliah harus benar, IPK saya harus sekian misalkan begitu. Ya, kemudian saya harus organisasi, saya harus ikut kegiatan-kegiatan lomba-lomba mahasiswa misalnya. Ya, oke. Terukur itu tadi ya, kalau kita mau di akhir cum laude itu kan biasanya 3,5 ke atas, kita harus membreakdown. Oke, kalau saya mau lulusnya cum laude, itu berarti IPK rata-rata per semesternya saya minimal berapa. Nah, itu bisa kita evaluasi. Oh, oke. Semester 1, 2, 3, oh terpenuhi. Kalau agak turun sedikit ya, misalkan kita, oh ya, berarti semester berikutnya saya harus naikkan. Kenapa? Agar IPK terakhirnya tetap di atas 3,5, agar tetap cum laude misalkan itu. Spesifik, jelas. Kayak tadi ya, bagaimanapun yang namanya kuliah, salah satu indikator kesuksesannya adalah IP kan? Nah, jelas, fleksibel. Ya, tapi yang namanya tujuan itu meskipun kita kejar dengan sekuat tenaga, kita tetap harus fleksibel, ya. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau situasi memang tidak memungkinkan, kita harus cari cara, tapi tidak menghalalkan segala cara. Kenapa? Misalkan hanya demi lulus cum laude kemudian nyontek dan lain sebagainya, tidak disarankan itu, ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa hal untuk memotivasi diri. Tadi sudah punya target ya, sudah punya impian ya. Oke, saya harus lulus cum laude ya. Tadi misalkan ya, oke. Nah, ya, ketika ada tugas yang besar, kita pilah-pilah dulu. Jadi lebih mudah nanti kita dalam mengerjakannya. Bikin to-do list, enak teman-teman. Kemudian time management jelas.
mapan itu ketika kita lihat sebagian besar adalah teman-teman yang aktif di organisasi. Ya, jadi silahkan berorganisasi. Ya, kenapa? Teman-teman yang suka berorganisasi dia terbiasa sibuk, terbiasa manajemen waktunya bagus. Ya, jadi nanti akan lebih tertata hidupnya. Goalnya lebih jelas, biasanya lebih mudah tercapai. Ya, kemudian beri hadiah pada diri sendiri itu boleh. Ya, misalkan, oke, hari ini UAS, target saya dapat A. Nah, misalkan itu tercapai, boleh kalian apresiasi diri sendiri. Oke, karena target saya sudah terpenuhi. Kan biasa, apalagi ini dalam jaringan ya, online ya, ketika UAS biasanya nilai langsung keluar ya. Oke, begitu mengerjakan UAS, keluar nilainya, wah bagus nih nilainya, masuk kategori A. Itu boleh memberikan apresiasi pada diri sendiri. Oke deh, setelah UAS saya mau nonton, misalkan boleh, selama bioskop buka. Atau mungkin ya teman-teman mahasiswa perempuan, saya mau nonton drakor atau apa, ya boleh mengapresiasi diri sendiri. Untuk makan es krim, makan coklat atau apapun ya. Oke, tetapkan sasaran jelas. Kemudian kenali diri. Kalau kira-kira saya membutuhkan bantuan, carilah bantuan, mintalah bantuan, jangan diam saja. Selama kalian diam saja, nggak akan ada yang tahu kalau Anda butuh bantuan. Ya. Kemudian belajar bersama. Ini tipikal, ya. Apalagi kuliah, ya. Kalau memang merasa kesulitan atau teman-teman merasa kok saya belum paham, jangan malu bertanya. Boleh bertanya ke dosen secara langsung, kalau malu di kelas boleh di belakang layar WA misalkan, atau silahkan belajar bersama. Oke, kita lihat di sini. Mengapa prestasi seseorang bisa berbeda-beda ya? Padahal semua orang memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan dan seterusnya. Semuanya sama, tapi kenapa teman saya pencapaiannya sudah tinggi? Oke, dia semester 2, IP-nya bagus, dia sibuk organisasi sana sini, dia masih sempat ikut lomba, dia masih asisten dosen misalkan. Nah, kenapa dia bisa, kenapa saya tidak? Waktunya padahal sama, bukan berarti dia dapat waktu dari Tuhan kelebihan jadi 26 jam, enggak ya. Kuncinya di mana teman-teman? Ya, betul sekali ya. Kuncinya adalah di manajemen waktu, ya. Salah satu cara melatih manajemen waktu adalah lagi-lagi berorganisasi, ya. Oke. Nih, manajemen waktu jelas. Buat to-do list. Mulai dari sekarang silahkan buat to-do list, catatan kecil. Apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang deadline, apa saja yang urgent, itu diurutkan. Ya, sekarang enak. Semua teman-teman pasti punya gadget ya. Nah, sekarang aplikasi mudah di Play Store ada banyak sekali aplikasi tentang ini to-do list ini. Ya, ini membantu kita untuk manajemen waktu. Mana dulu prioritas yang harus dikerjakan duluan dan mana yang bisa dilakukan setelahnya. Ya, oke. Ini paham sebenarnya ya. Oke, lanjut. Nah, kita sudah paham tentang manajemen waktu, sudah paham banyak hal ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa semua orang, semua mahasiswa itu punya cara belajar yang berbeda. Tidak semua mahasiswa itu cara belajarnya sama. Itu kita harus pahami. Masing-masing mahasiswa harus bisa memahami diri sendiri. Oh, saya itu gaya belajarnya apa sih? Ya, kita lihat. Ada cara belajar visual, ada cara belajar auditori, ada cara belajar kinestetik. Ini masing-masing orang pasti berbeda. Kalian semua harus paham, oh saya masuk yang tipe ini. Karena orang-orang dengan tipe visual nggak akan pernah bisa belajar bareng dengan orang kinestetik. Orang kinestetik nggak bisa dengan auditori. Ya, kalau itu tim dalam kelompok boleh bisa bekerja sama. Tapi kalau yang dimaksud di sini belajar, misalkan mau UAS contohnya, orang visual nanti belajar bareng orang auditori crash, nggak bisa masuk. Ya, makanya kita harus paham. Saya seperti apa sih? Nah, ini juga kita harus bisa memahami gaya belajar teman sekamar saya kalau di kelas. Ya, oke kita bahas satu persatu nanti. Nih. Ya, ini adalah strategi
Visual itu dengan penglihatan, ya lihat, dengan gambar-gambar. Orang gaya visual dia gampang mudeng kalau lihat gambar. Nah, kalau tahu kita gaya belajarnya visual, maka gunakan grafik, peta, gambar dan lain sebagainya. Ya. Kemudian visualisasikan materi dalam benak. Bayangkan orang yang gaya belajarnya visual itu bayangkan, ya misalkan tadi mata kuliah komunikasi misalkan, dosennya mengajarkan tentang tips-tips komunikasi, bagaimana cara public speaking misalkan begitu ya, dijelaskan di dalam kelas. Bagi orang-orang yang tipe belajarnya visual, nanti ketika di rumah bayangkan, ketika sebelum tidur misalkan bayangkan, oh saya sedang bicara di depan umum dengan 2000 penonton. Nah, tadi saran dari dosen saya harus ini. Nah, itu adalah gaya belajar visual, ya. Nah, orang-orang dengan gaya belajar visual biasanya catatannya rame, ya, karena ada warnanya, ada gambarnya dan lain sebagainya. Oke. Yang berikutnya adalah strategi belajar auditori, pendengaran, ya. Oke. Orang-orang yang gaya belajarnya auditori biasanya dia akan cepat paham hanya dengan sekali mendengar. Nah, yang terakhir adalah strategi kinestetik, ya. Ini melibatkan banyak anggota tubuh. Ya, orang-orang yang seperti ini harusnya banyak latihan soal. Nah, kalau orang-orang yang kinestetik selesai belajar, kalian harus buat poin-poin penting, ya. Nah, ini problematikanya. Mahasiswa itu masalahnya sama, ya, di mana-mana di seluruh dunia mahasiswa masalahnya sama. Banyak tugas, ngejar nilai, pengen nilai bagus, dikejar-kejar ujian, sebentar lagi sudah UTS, sebentar lagi UAS dan lain sebagainya, sama. Nah, terus gimana nih kalau sudah mulai pusing dengan banyak pekerjaan seperti ini, banyak tugas seperti ini? Nah, oke, ini di Stikes Agitio kita sediakan layanan konseling, ya, kita sediakan bimbingan konseling. Kebetulan saya bertanggung jawab di sini, ya. Jadi bimbingan konseling ini akan membantu mahasiswa yang merasa butuh bantuan. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa bimbingan konseling itu bukan hanya tempat mahasiswa bermasalah, bukan itu. Mahasiswa bermasalah iya, datang ke BK betul iya, tapi bukan berarti semua orang yang datang ke BK adalah mahasiswa bermasalahnya. Bisa jadi mahasiswa yang dia merasa, oh saya kesulitan dalam satu hal dan saya butuh pertolongan, itu silahkan, boleh ke BK, gitu ya. Ya jelas, di BK kita ada banyak layanan, jelas kita akan membantu, kita akan mensupport, kita akan memberikan nasihat bila perlu, kemudian kita akan memberikan bimbingan tergantung apa yang menjadi masalah mahasiswa. Ya, ini ya, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa mahasiswa bukan hanya mahasiswa yang bermasalah yang datang ke BK, ya, tapi mahasiswa yang merasa butuh bantuan. Oke, ya, pertanyaannya begini Bu, misalkan saya punya masalah, tapi tidak ada kaitannya dengan akademik, apakah boleh ke BK? Boleh. Ya, boleh. Misalkan masalah pacaran, masalah relationship, masalah keluarga, jika itu sampai mengganggu akademik, silahkan datang ke BK. Ya, mungkin dengan cara menjelaskan, mungkin dengan curhat akan bisa menolong. Artinya mungkin nggak ketemu solusi, tapi biasanya lebih ringan. Ya, oke. Tapi jangan masalah keuangan ya. Keuangan dalam ke BK nggak akan dapat solusi. Ya. Oke. Ya. Siapa saja yang butuh bantuan BK? Jelas orang-orang yang bermasalah ini tadi ya, mahasiswa yang bermasalah, dan orang-orang yang bingung. Dia membutuhkan bantuan itu dalam hal apa saja, ya. Ini banyak sekali kasus, misalkan dia sebenarnya pintar sekali dari keluarga kaya, tapi apa dia ternyata tidak bisa beradaptasi dengan temannya. Nah, itu orang-orang yang seperti itu butuh BK. Jadi bukan karena dia bermasalah ya, karena dia tahu untuk mencapai tujuannya saya terkendala, makanya saya cari bantuan. Nah, kemudian teman-teman juga berpikir, wah nanti kalau saya datang ke BK, karena saya juga kebetulan dosen psikologi ya, di sini saya mengajar beberapa mata kuliah. Apakah nanti akan berpengaruh? Aduh, kalau saya datang ke BK, jangan-jangan Ibu tahu masalah saya, kemudian berpengaruh
mendapatkan nilai? Tidak, ya, dijamin. Karena kami orang psikologi kan punya kode etik. Jadi jelas kami pisahkan antara masalah BK dengan masalah di kelas. Ya, jadi apapun yang disampaikan di ruang BK itu tidak akan mempengaruhi penilaian kalian ketika di kelas. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu pesan dari saya adalah adaptif. Ya, harus bisa beradaptasi dan semangat. Ya, sudah dijelaskan berkali-kali bahwa kalian adalah pemenang. Bersiaplah menjadi pemenang. Saya berharap 10-20 tahun ke depan mahasiswa baru yang ada di sini sekarang yang menyimak PKKMB tahun 2020 ini kelak kita akan melihatnya di TV, di internet, di berita-berita nasional bahkan internasional. Kalian akan menjadi pejabat, kalian akan menjadi orang-orang hebat, kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Harapan saya, gapailah cita-cita setinggi langit. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.